رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sasarangan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi assalamu alaikum zainal anbiya assalamu alaikum atqal adqiya assalamu alaikum zainal
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا فما زال اليوم نضارات واستضيئوا بجمال يا رسول الله بقى في الحسن المحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اقبل ربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يا حصوره لعد مرحبا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون صدق الله العظيم.
semua alhamdulillah telah tiba di kota Kuningan. Al-Arif billah wa rasulah Al-Habib Mustafa bin Abdullah Ledros yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Bupati yang saya hormati, dan semua dari pihak-pihak dari para instansi Kabupaten Kuningan yang saya hormati, dan semua jamaah yang telah hadir di acaranya Tabligh Akbar, yaitu Maulid Nabi dan Istighothah Kubra, dan sekalian memperingati hari jadi Kabupaten Kuningan yang ke-525. Bapak-bapak dan para tetamu undangan yang dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara Tabligh Akbar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun, terutama nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang diutus untuk menyempurnakan akhlaknya umat manusia dari zaman kegelapan sampai zaman benderang. Ini saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Kiai Oyo. Izin melanjutkan, Pak. Bukan bermaksud lancang ini di depan Pak Bupati, depan Pak Habib, dan para alim ulama. Mungkin saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya ini siapa yang di depan, anak kecil siapa, anak muda siapa yang ada di depan ini. Bukan bermaksud lancang, mungkin saya hanya memperkenalkan diri. Nama saya Satria Rizky Utama, dan aslinya itu seorang pemuda dari Desa Cihiruk, Kecamatan Ciawi Gebang. Alhamdulillah suatu kehormatan bisa berdiri memberikan ucapan salam dan juga sambutan di depan para kiai, depan saudara-saudara semua Majelis Samsi Sumus. Mungkin itu yang pasti menjadi pertanyaan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa qudatan bilisan yaqulu qawli yaqulu ya liman mabad. Yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah Allah memuliakannya. Amin. Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Beliau adalah, secara jujur saya katakan di malam hari ini, pertama saya mengenal majelis taklim, majelis pengawasan, dikenalkan dan bertemu dengan Habib waktu di Purwasari, dan itu 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah di Majelis Samsi Sumus, tepatnya di Desa Purwasari waktu itu. Luar biasa, dan sekarang ketemu Habib masih seperti dulu. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, insya Allah ke depan masih selalu seperti ini. Amin. Amin ya Allah. Berkah. Amin. Yang saya hormati Kiai Oyo, yang saya hormati pengasuh Majelis Samsi Sumus Habib Ame, mohon maaf juga yang lainnya, Habib Roni atau Kiai Roni, luar biasa sekali. Pak Kiai Maman mana? Kawan saya biasanya ada, karena saya mengenal betul Samsi Sumus 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Yang saya hormati Al-Mukarram, para kiai alim ulama yang berkenan hadir,
Yang saya hormati jajaran pemerintah daerah di sini hadir, Pak Kapolkesa, Mama Nurjati, panggilannya Mama. Ya, mudah-mudahan setelah tamat, setelah purna bakti beliau sama akan menjadi mama yang sebenarnya. Amin. Yang saya hormati, karena beliau juga salah satu yang mempersatukan, mempererat silaturahmi ulama Umarobi. Luar biasa sekali. Amin. Dengan majelis-majelis forum Kiai Kori dan lain sebagainya. Luar biasa Kiai. Saya sangat senang sekali banyak yang membantu persatukan ulama Umaro. Untuk apa? Untuk umat. Yang saya hormati PLT Camat, Pak Lurah Kuningan. Yang saya hormati, kalau dibilang sahabat, kalau saya bersahabat dengan ayahandanya Bapak Haji Kamdan. Tahu ini adik Satria ini waktu masih pakai celana kodok, tiba-tiba sekarang sudah besar, sudah pintar lagi. Luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Samsi Sumus yang berkenan hadir di dalam haflah yang insya Allah mubarakah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang utama, marilah kita selalu mensyukuri atas semua nikmat Allah untuk kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang tiada tara, yaitu memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sosok insan yang paling mulia yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, yang telah membawa kita semuanya ke alam yang serba-serba sekarang, kebahagiaan terutama. Dan insya Allah kita berharap, dan insya Allah kita pasti akan mendapatkan syafaat daripadanya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat-sahabatnya, tak terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang setia taat kepada ajaran dan tuntunannya. Tentu atas nama pemerintah daerah, saya mengaturkan terima kasih, salam hormat kepada keluarga besar Samsi Sumus, takjim kepada Habib, kepada para kiai alim ulama, di mana hari ini kita melaksanakan peringatan Nabi Muhammad SAW, Istighosah Kubro, dan juga memperingati hari jadi Kuningan yang ke-525 yang jatuh beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 1 September. Ini menunjukkan kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau malam hari ini kita melantunkan ungkapan rasa syukur kita, dengan sebentar lagi kita akan beristighosah kubro, dan juga insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah tausiah dari Habib yang kita cintai, dari Pak Kiai yang kita cintai. Ini semata-mata mahabbah kita kepadanya. Insya Allah dengan peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga peringatan-peringatan hari besar Islam, ini akan semakin mempertebal rasa keimanan kita, bermahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah mengaturkan hormat takjim kepada keluarga besar Samsi Sumus, dan alhamdulillah mensyukuri nikmat Kuningan yang 525 tahun, terlebih lagi mensyukuri atas diberikannya sosok insan yang paling mulia di muka bumi yang tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita ikuti kegiatan ini, insya Allah di samping manfaat juga penuh dengan barokah dan pahala. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib
Mustafa bin Abdullah Al-Aidrus. Kepada yang terhormat guru mulia kita, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. La ilaha illallah sattar. La ilaha illallahul ghaffar. La ilaha illallahul qahhar. لا إله إلا الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صاحب المولد الذي يشفع أمته في يوم المحشر نبينا المختار عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال الله تعالى أيضا من يطيع الرسول من يطيع الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. آمين. Angkat tangannya, amin. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim ala lisan sayyidil mursalin waj'alna ya Allah minal qaumil mu'minin wasyakirin. Allahumma akrimna fi hadhihi al-laila min lailatin nur sayyidil mursalin waj'alna ya Allah minal qaumil maqbulin. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara sajiyah
waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Rabbana ya Rabbana. Saat ini kami di depan pintu rahmat-Mu, di depan pintu karahmah-Mu ya Allah. Kami datang karena cinta kami, sebagaimana Engkau anjurkan dan Engkau perintahkan kepada kami agar kami menyintai kekasih-Mu Muhammad malam ini. Amin ya Allah. Kami tunjukkan kepada Engkau ya Allah atas kecintaan kami kepada Habib-Mu Al-Mustafa Muhammad ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kami sengaja ya Allah. Jadikanlah malam ini malam yang penuh cahaya dari-Mu, malam yang Engkau terima setiap doa dari hamba-Mu yang saat ini di depan pintu karahmah-Mu ya Rabbana ya Gusti, agar kami membawa pulang rahmat-Mu ya Allah. Istajib da'watana wa ajillana bil ijabah ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil Alamin ya Allah. Alhamdulillah, malam yang bercahaya, malam yang penuh rahmat, malam yang penuh karomah, yang saat ini kita dikumpulkan di satu tenda, yaitu tendanya Kanjeng Nabi Muhammad, tendanya Rasulullah, yang merupakan pegangan bagi kita di dalam perjalanan hidup yang fana ini, bahkan esok sampai kita di alam kubur, bahkan sampai penuh pengharapan kita besok di yaumil kiamah, agar kita bisa bersama-sama dengan pemimpin kita, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, yang dialah akan membawa kita sampai di hadapan Gusti Allah Jalla Sya'nu wa A'zamu. Tidak lupa yang saya hormati seluruh jajaran panitia yang malam ini hadir, yang dibawahi oleh saudara kita Ad-Da'ilallah, yaitu saudara Roni. Pun pula malam ini kita melihat orang tua kita, yaitu Bapak Bupati, Bapak Asep Purnama, serta seluruh reng-rengannya. Dan tidak lupa malam ini dihadiri oleh Al-Habib Hamid Bafaki, Ajengan Ad-Da'ilallah, Ajengan Oyo Yahya, dan para tokoh masyarakat, para ulama yang hadir, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini malam saya diminta untuk membawa dua tema. Tema Maulid Nabi dan tema Hari Jadi Kota Kuningan yang ke-525 tahun. Dahsyat, 525 tahun. Saya dari tadi berpikir 525 tahun yang lalu, dari Cirebon sampai ke Kuningan semuanya hutan. Rumah bisa dihitung dengan jari. Lalu dari Cirebon sampai ke Kuningan ini luar biasa perjalanan daripada Maulana Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati seorang wali besar, seorang yang mengabdi kepada Al-Quran, menjalankan syariat-syariat Gusti Allah Jalla Sya'nu wa A'zamu. Mari kita buka sedikit tentang daripada kota Kuningan. Ini kota Kuningan banyak para wali di sini. Yang sebelum Sunan Gunung Jati
Jati menginjakkan kakinya di kota Kuningan. Ini Kuningan sedikit sekali mengenal tentang Islam. Sunan Syarif Hidayatullah Gunung Jati, beliau setelah melaksanakan haji, dia mampir ke daratan Tiongkok, berlabuh di bandar atau di pelabuhan Tiongkok. 2 malam. Malam pertama, malam kedua, ada raja mendengar tentang daripada Sunan Gunung Jati, diminta untuk datang ke istananya. Dan ini raja seorang yang pintar. Dia mau tahu siapa ini yang dieluh-eluhkan bahwa ada orang Islam datang mempunyai ilmu dan lain-lain sebagainya. Malam harinya diminta dia datang ke istana, lalu dijamu oleh raja. Lalu sang raja ingin mengintip tentang ilmunya Sunan Gunung Jati. Sampai di mana ini Sunan Gunung Jati ilmunya? Putrinya diberi bokor, padahal dia gadis. Ditutup dengan kain seolah-olah hamil. Ini putrinya sang raja. Subhanallah. Setelah perjamuan selesai, putrinya dikenalkan kepada Sunan Gunung Jati. Lalu raja ini bertanya kepada Sunan, anak saya ini hamil. Berapa bulan sudah hamilnya? Ini Sunan Gunung Jati dicoba ilmunya. Lalu Sunan Gunung Jati mengatakan hampir 7 bulan. Ketawa sang raja. Setelah itu raja nggak banyak ngomong. Setelah selesai dibubarkan pertemuan itu. Pulang Sunan Gunung Jati, balik ke pelabuhan, naik ke kapal, langsung berlayar menuju ke Jawa. Ternyata di istana sang raja yang saat itu di Gua Sun, kotanya yang berdekatan dengan Peking pada saat itu, yang pelabuhannya besar, sang raja bingung, menyesal karena sang putri memberitahu ibunya bahwa bokor yang di perutnya sudah tidak ada lagi dan hamil benar. Bingung ini sang raja, mundar mandir karena dia seorang raja, gengsinya, kewibawaannya dijaga, jangan sampai ini berita keluar. Setelah berapa hari didatangkan orang-orang yang ahli, apa betul anak saya ini hamil? Mereka mengatakan betul hamil. Sudah sampai di Cirebon, sebagaimana hari-hari biasanya berdakwah. Di antara dakwanya ada suruhan Prabu Siliwangi yang namanya Ewangga. Ewangga ini yang dipercayai oleh Prabu Siliwangi supaya menguntit siapa ini, apa ilmunya daripada Sunan Gunung Jati. Hari keempat, pada malam hari, Sunan mengatakan, hei Ewangga, sudah cukup 4 hari datang kemari. Dibuka kedoknya Ewangga, diceritakan oleh Sunan Gunung Jati bahwa kau datang kemari
disuruh oleh Prabu Siliwangi. Tidak lama tertarik Ewangga dan dia memberi kabar kepada Raja Luragung. Diminta Raja Luragung supaya ke Cirebon. Raja Luragung nggak mau datang ke Cirebon. Akhirnya Sunan Gunung Jati dengan bala tentaranya menuju Luragung. Raja Luragung, bu, leres itu, woi, ngerti atau enggak? Sampai di pintu desa Luragung, Sunan belum melangkah kakinya ke dalam daripada Luragung, belum menuju sampai ke istana, salah satu muridnya azan. Selesai azan berjalan sampai di depan pintu atau istana tersebut, Luragung tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Luragung ini seorang sakti, mempunyai ilmu yang hebat. Tetapi begitu melihat Sunan Gunung Jati, dia tidak bisa berkutik apa-apa. Akhirnya minta Sunan duduk. Dan hari keduanya Luragung masuk ke dalam Islam, agama Islam. Menjelang hari ketiga, ternyata anaknya Raja Cina ini sudah ada di Cirebon, nyusul yang namanya Unting ke Luragung. Si jenderal yang membawa daripada putrinya raja menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Lalu di sini dia minta kepada istrinya Unting ini agar tinggal di kota Kuningan, dan hebatnya ilmunya Allah. Ilmunya Allah, dia menyatakan kepada orang-orang di Luragung, nanti kamu lahir, anakmu lahir, kasih nama daripada Kemuning. Dan umur 17 tahun tanggal 1 Muharram agar dilantik menjadi Bupati Kuningan, Bupati daripada Kemuning. Lalu orang banyak menyatakan bukan Kemuning tapi Kuningan, karena lahirnya putra dari Unting ini wajahnya putih langsat, kekuning-kuningan, akhirnya mendapatkan gelar Kuningan. Dan setiap Muharram memperingati hari jadi kota Kuningan. Ini yang saya dapat dari perbekalan, termasuk museum arkeologi daripada Manakib Adipati Arya Kuningan. Kuningan ini salah satu ikut mengambil bagian peperangan di Sunda Kelapa, di mana Sunan Gunung Jati mendapatkan kabar bahwa tentara Portugis akan berlabuh di Jakarta, Batavia pada saat itu, yaitu di Sunda Kelapa. Disitulah dihabiskan tentara Portugis, termasuk Adipati Arya Kuningan ikut berjuang juga membela daripada agamanya Allah yang dibawa pimpinan Sultan Syarif Hidayatullah Maulana Sunan Gunung Jati. Ma'asyiral ikhwan, saya tidak panjang-panjang, tapi yang paling penting di ini malam Maulid Nabi kita Muhammad, Maulid Nabi Rahmah, Maulid yang meletupkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, Maulid merupakan sesuatu rahmat turun pada saat umat Nabi Muhammad membacakan salawat, pada saat para umat Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, di situ turun rahmatullah kepada para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad. Saya akan bawakan di
Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah sakit hati kepada kanjeng Nabi Muhammad. Lalu dia beberapa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, mereka mengatakan besok ada pasar Uqad. Seluruh gobila-gobila suku-suku Arab akan berkumpul di kota Mekah karena di sini ada pasaran besok. Mari kita cegat Muhammad, kita permalukan Muhammad. Nadir bin Harits, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan juga daripada tokoh-tokoh yang benci kepada kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad ini setiap hari dia berjalan dari rumahnya menuju ke tempat sahabatnya Al-Arqam. Kita cegat di depan pasar, kita permalukan Muhammad. Pagi hari mereka menunggu Rasulullah alaihissalam, ditemani oleh seorang sahabat yaitu yang bernama Zaid bin Harithah. Waktu jalan sampai di depan mereka, di stop Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kami mendengar bahwa engkau ada kontak dengan langit." Betul kata Rasulullah. "Ya Muhammad, kami mendengar bahwa senantiasa malaikat-malaikat yang dari langit datang ke rumahmu." Betul kata Rasulullah. "Ya Muhammad, apakah betul engkau adalah utusan dari langit?" Betul kata Rasulullah. "Ya Muhammad, kalau ini semuanya benar, mintakan kepada Tuhanmu ya Muhammad agar diturunkan musibah dan bencana kepada kita. Kita mau tahu apakah Anda benar atau tidak." Allah dan Rasulnya ditantang. Kalau benar engkau seorang Nabi, mintakan kepada Tuhanmu agar diturunkan kepada kami bencana. Kami mau tahu atas kebenaran atas Nabimu. Rasulullah terkejut. Rasulullah menundukkan kepalanya. Diam Rasulullah. Wajahnya merah. Kok sampai sebegitunya dan menantang Allah, menantang utusan Allah. Turun ayat kepada Rasulullah. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Ini ada ungkapannya untuk kota Kuningan ke depan. Apa ayat yang turun pada saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi engkau, hai kekasihku Muhammad, di tengah-tengah mereka, aku Allah tidak akan menurunkan daripada bencana dan bala selagi engkau di tengah-tengah mereka. Saking sayangnya Gusti Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Alaihi salatu wassalam, Rasulur Rahmah. Dengar baik-baik. Turun. Ini ungkapan saya, tolong bawa ke rumah. Tolong Anda pikirkan, ini Quran, bukan komik, bukan dongeng. Rasulullah mendapatkan ketetapan dari Allah akan dijaga, dan Allah mengatakan, selagi engkau ya Muhammad di tengah-tengah mereka, aku Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana selagi engkau di tengah-tengah mereka. Apa Rasulullah menantang mereka? Tidak. Ini luar biasa. Rasulullah berdoa, ya Allah, selagi aku hidup di tengah-tengah mereka, engkau tidak menurunkan
malapetaka dan bencana. Ya Allah, fa kaifa min ba'di masiri ilaika ya Rabb ummati. Bagaimana besok bila aku kembali ke haribaanmu ya Allah? Umatku ya Allah, selagi aku berada di tengah-tengah mereka, Engkau tidak menurunkan malapetaka dan bencana. Bagaimana esok aku kembali ke haribaanmu? Umatku bagaimana ya Allah? Pak Bu, yang dipikirkan itu kita. Yang dipikirkan itu kita. Saya ulangi lagi, ini Quran, bukan dongeng, bukan kisah. Yang dipikirkan itu kita. Hari ini Allah tidak akan menurunkan bencana. Bagaimana bila aku pupus kembali ke hariban? Umatku ya Allah, umatku. Turun ayat waktu yang sama, hatta Jibril yataharrak rasul. Sayyidina Jibril takut sampai menggeleng-gelengkan kepalanya karena Rasulullah berdoa di dalam kitab Al-Muwatta yang disadur oleh Imam Malik, ya Rabbi ya Dzal Jalal fa kaifa min ba'di masiri ilaika ya Rabb ummati ya Allah. Turun Sayyidina Jibril menggeleng-gelengkan kepala, meneruskan ini ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi umatmu hai kekasihku Muhammad, selagi umatmu mau istighfar, mau sholat yang benar, mau puasa Ramadan yang benar, aku Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana. Selagi Kuningan memegang syariat Islam, selagi Kuningan orang-orangnya jujur, selagi Kuningan melaksanakan perintah Gusti Allah, Kuningan akan aman, tidak akan ada bencana. Coba antum berpikir, dari Sabang sampai Merauke, setiap bulan kita mendengar kabar gunung meletus, tsunami, banjir menghabiskan. Padahal di situ banyak orang Islam, apalagi Aceh. Belum pernah terjadi di dunia, dengar Pak, belum pernah terjadi di dunia seperti peristiwa Aceh. Mayoritas umat Islam. Kenapa ini Aceh dihabiskan oleh Allah? Karena orang yang munafik pada saat itu. Aceh terkenal solid, VOC, nikah gurkah. Portugis nggak bisa tinggal bermalam di kota Aceh, di Banda Aceh, karena orangnya dia taruh jiwanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau penjajah nginep di Aceh, besoknya mayatnya di tengah jalan, nggak ada ampun. Mau tahu pabrik syuhada di Nusantara ini itu di Aceh. Hampir setiap 10 meter ada kuburannya para syuhada. Tapi kenapa Aceh dihabiskan oleh Allah? Karena para syuhada itu nggak mati. Hamba Allah para syuhada itu nggak mati. Al-Quran yang memberitahu kita, fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira, duga dan sangka hambaku yang dia berjuang untuk agamaku dan matinya bukan matinya hanya jasadnya di tanah, tapi ruhnya terus hidup sampai yaumil qiyamah. Di mana hidupnya mereka? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
dia hidup rohnya di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Apa rezekinya, Beb? Orang sudah mati kok dapat rezeki. Makanya baca Al-Quran. Bukan nabi dia, bukan pembawa risalah, tapi dia mendapatkan jenjang makom derajat yang tinggi karena dia hidupnya, nafasnya untuk Allah. Dia meninggal, jasadnya dikubur, rohnya terus hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Imam Jalalain di dalam tafsirnya mengatakan dua rezekinya mereka. Pertama, doa-doanya masih didengar oleh Allah. Yang kedua, rohnya diberi kebebasan oleh Allah kemana dia akan pergi. Aceh belum pernah terjadi kecuali tanggal 25 Desember. Belum pernah terjadi di Banda Aceh tahun 2002 tanggal 25 Desember di tengah kota. Bandnya yang pakai band segala macam menyanyikan haleluya di tengah-tengah kota Aceh. Malamnya diteruskan di pesisir laut dengan mabuk-mabukan, pesta-pesta di pinggir laut, mungkin pesta seks atau apa, sehingga apa? Setelah bubar jam 12.30 mereka pulang. Jam 1:10 datang yang namanya tsunami. Habis-habis, yang baik mati, apalagi yang jahat. Al-bala'u ya habis Banda Aceh. 4 bulan Banda Aceh bau mayit gak hilang. Kenapa? Kenapa terjadi ini? Karena orang Islamnya masa bodoh. Orang Islamnya mikirkan perutnya sendiri. Dia gak berani menghentikan yang mungkar. Lalu ibu-ibunya senang sekali menceritakan aib-aib tetangganya. Si eta. Berhenti, Bu. Tahu, Bu, ini dosa paling besar. Ini dosa yang tidak ada ampunnya kecuali sampai yaumil qiyamah. Ini dosa antara ibu dengan tetangganya ibu. Allah nggak ikut campur. Lalu rohnya ibu yang suka ngomong itu diikat, kuburnya panas, baru selesainya nanti di yaumil qiyamah, mahkamah agungnya Allah. Mari kita robah kehidupan kita. Sudahlah, robah. Bapak-bapaknya sholat Jumat tapi makan riba. Sampai kapan? Anda atau saya sendirian dikubur, nggak ada yang membantu. Hati-hati, makannya riba, nipu. Sudahlah, ini hidup di dunia sebentar. Banyakilah baca salawat. Salawat ini pelipur dosa, pelipur hati. Maulid Nabi identiknya adalah salawat. Mari mulai ini malam kita tancap gas kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Salawat, sekali salawat 3 dapat. 3 dapat yang mensanadkan ini hadis 24 sahabat. Daripada 24 sahabat, 11 ikut perang Badar, mubasyiruhum bil jannah. Apa hadisnya, Bin? Man shalla alaiha wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, belum bangun sekali
on the spot saat itu diberi oleh Allah yang luar biasa. Pertama dikasih pahala 10 sekali salawat. Yang kedua dosa kita diambil 10, nggak cukup, diberi lagi oleh Allah. Non diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat sekali salawat. Ayo sarang-sarang 3 kali supaya barokah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ayo semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali 10 nggak sampai 1 menit. 30 pahala, dosa kita 30 hilang, 30 derajat dari Allah. Robah kehidupan kita. Mau rezeki banyak, baca salawat. Keluar rumah walaupun nggak wudu, baca salawat. Numpak angkot, baca salawat. Naik motor, baca salawat. Salawat nggak pakai wudu nggak apa-apa, Bu. Tiap bulan ibu-ibu itu sunnatullah meser softtek di warung, nggak bisa sholat, nggak boleh ngaji, dibolehkan salawat. Salawat hebat, lalu obat hati. Tenang orang baca salawat dan tetap muda, nggak tua-tua, sampai matinya tetap muda. Salawat nggak ada jalan sekarang ini, zaman edan ayeuna tah paling enak baca salawat bebas. Kemana? Ke pasar, nakut non keranjang, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Salawat di Bumina sampai ke pasar 50 balik deh 50 100 kali 10 sabra 1000. Udah baca salawat. Beli bedak baru, bacain salawat Allahumma sholli. Insya Allah tetap mudah. Salawat ini luar biasa. Saya kasih tahu ya, orang kalau nggak sholat jangan mengharapkan surganya Allah, bohong. Siapapun dia, apapun kasta derajatnya dia, kalau dia nggak sholat jangan mengharap surga, jangan hayal. Kumaha ya, bidadari gimana ya, cakep atau enggak? Yang datang jurik, mari dengan salawat. Sholat kita tahiyat pertama atau tahiyat kedua, kalau nggak baca salawat tidak ditampi di Gusti Allah, nggak sah. Coba Anda berpikir, siapa ini Rasulullah? Coba antum berpikir, saya Kanjeng Nabi ini siapa? Sholat kita nggak diterima kalau kita nggak salawat. Ini figur besar, ini figur dari Allah. Justru cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta. Kalau kita cinta sama Rasulullah, diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalimat Al-Quran kalau diawali qul itu perintah, sampaikan kepada umatku, hei kekasihku Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apakah mereka mau aku cintai, kata Allah, fattabi'uni, cintailah engkau dulu ya Muhammad. Kalau mereka sudah cinta, yuhibbukumullah, aku akan cinta kepada sang hamba tersebut. Lalu naon untung Nabi kita cinta kepada Rasulullah, Allah cinta ke orang. Naon untungna? Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mari dengan keberkahan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad kita mendapatkan ilmu salawat. Mari kita baca ilmu salawat. Yang salawat dilarang itu 2 tempat. Selebihnya maka kamar. Yang pertama dilarang oleh Allah kamar mandi, asup ke cai, karena kamar mandi tempat pribadi, tempat kotor, jorok, bau. Diharamkan membaca salawat di kamar mandi. Yang kedua, setelah pertandingan Pak Sueb dengan Ibu Sueb, eta arana danger. Kecai helak bersih baru boleh baca salawat. Dan saya kasih tahu, jangan meremehkan ini salawat. Salawat itu 2 zikir. 2 zikir. Zikir kepada Allah dan 10 salam dan salawat kepada Kanjeng Nabi. Kita mulai dengan apa? Allahumma. Ayo Bu, ulah bengong. Allahumma. Ayo salam. Allah. Artinya, ya Allah ya Gusti, demi nama-namamu yang maha agung, demi sifatmu al-ulya, itu dirangkum Allahumma. Baru salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya dilarang di kamar mandi. Makanya kita dilarang dalam keadaan kotor. Karena 2 zikir. Orang kau banyak salawat luar biasa. Jangan berpikir saya ini orang miskin, ojek, bukan guru, bukan ustaz, apa bisa dekat sama Kanjeng Nabi? Jangan. Hadis laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balaghu. Tidak terkecuali siapapun umat Kanjeng Nabi, dia beruluk salawat salam kepada Kanjeng Nabi akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita merubah kehidupan kita. Sudahlah, jangan berpikir maulud naon dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa hari Senin dan Kamis? Supaya tahu orang yang tidak ngerti maulid. Apa kata Nabi? Hari Senin adalah hari kelahiranku. Setiap hari Senin aku melaksanakan puasa, karena di hari kelahiranku Allah menurunkan rahmat untuk sejagat raya. Aku syukur kepada Gusti Allah sehingga aku melaksanakan puasa setiap hari Senin. Berarti Kanjeng Nabi bukan setahun sekali, setiap hari Senin merayakan daripada hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis aku satu-satunya Nabi yang diberi oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Setiap hari Kamis malaikat datang melaporkan tentang daripada umat-umatku. Fa idza wajadtumuhul khair, kalau aku mendapatkan kabar tentang umatku baik, aku bersyukur. Tetapi kalau umatku aku mendapatkan kabar tidak baik, istighfarullah, aku mohonkan ampun kepada Allah SWT. Ini ayat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, bahwa Kanjeng Nabi senantiasa menjaga umatnya. Ingat, kita ini dijaga oleh Rasulullah. Cintailah Rasulullah sepenuh hati. Jangan pedit, korek, pelit. Bikin maulid aja berat. Bikin maulid. Kalau nggak bisa bikin maulid, musolah, masjid atau majlis taklim adakan maulid atau apa, sumbang. Taruh sharing, taruh saham kita di tempat kebaikan. Walaupun 10 gelas air masukkan ke dalam agar nama kita tercatat minal muhibbil Mustafa Muhammad SAW, agar kita tercatat sebagai pecinta-pecinta Rasulullah. Apalagi yang punya duit, jangan medit, sedekah untuk Nabi.
Ini salah satu yang menolak bencana untuk di kota Kuningan. Kabupaten Kuningan 525. Ini Cerme ini dekat. Kalau Allah mau sebentar habis Kuningan. Pada naon kau sudah habis. Kirim salam. Mari kita robah kehidupan kita. Sampai kapan tidak ada kemajuan? Kemarin 1444, sekarang 1445. Kita bisa tambah, beli geser tanah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa nyandung dari ya, kayak yang nggak bisa satu, umur kita berkurang. Langkah-langkah kita menuju ke kubur, inti sorangan di kubur. Mau apa kau mati? Sendirian. Kalau kita baca salawat cinta sama Rasulullah, insya Allah kita diterima oleh Rasulullah SAW. Sudahlah, ini dunia nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Orang cantik banyak, ini cantik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Sudahlah, jadikan rumah tangga kita baiti jannati. Robah, kalau bisa Bu, supaya rumahnya nggak banyak curi, supaya cincin kafir nggak ada di rumah kita. Habis dengerin adzan maghrib, Parman televisi, cek, sholat ba'datul maghrib, hatta baca qul huwallahu ahad 10 kali. Yang penting rumah kita ada pembacaan Al-Quran. Terus sholat isya. Habis sholat isya, langsung buka televisi. Tek! Tanggal 2 sampai mata nambelkan. Robah. Kalau enggak, ini cepat waktu. Saya kemarin menghadiri majelis di Jawa Tengah. Malam begini nih. Besok saya mau balik Jakarta. Ulah widahlah. Kenapa? Yang tadi malam itu hadir, orangnya mati sekarang ini. Baik. Modal. Jangan tidur. Kumaha orang keringetan ini. Ayo robah. Saya cinta sama inti semuanya. Selamatkan diri Anda. Gak ada yang bisa menolong. Suami gak bisa menolong, istri gak bisa menolong, anak gak bisa menolong. Hari yaumil qiyamah itu semuanya teriak nafsi diriku. Istri gak kenal suami gak kenal istri. Semua mikirkan dirinya, karena di depannya abadi, azabnya abadi, nikmatnya abadi. Itu hari keabadian. Lalu apa? Lalu semua manusia mencari Rasulullah. Kenapa mencari Rasulullah pada hari itu? Karena Rasulullah satu-satunya mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau kita banyak salawat, insya Allah doa kita selamat, rumah tangga kita selamat, anak-anak gadis kita selamat, bapak-bapaknya selamat, dan insya Allah rahmatullah akan turun. 525 tahun, luar biasa. Coba lihat ini Sunan Gunung Jati, 525 tahun yang lalu dia berjalan dengan kudanya, dengan pengikutnya ke Luragung, dakwah ilallah, lalu berangkat ke Jakarta membela agamanya Allah, melawan tentara Portugis, bainal haya wal maut, antara hidup dan mati. Semuanya digadekkan untuk Allah. Padahal dia raja, dia orang alim, tapi dia nggak memikirkan itu, tapi memikirkan turunan-turunannya, memikirkan kemaslahatan umat Islam. Kalau misalnya sampai Portugis pada hari itu masuk, atau Luragung sampai tidak masuk Islam, saya nggak tahu ini Kuningan jadi apa. Mari kita tahadutsin nikmah, insya Allah, di mana kita
saat ini di Rabiul Awal, tanggal 6 Rabiul Awal. Mari ambil kesempatan, bersedekahlah dengan niat mahabbatillah wa mahabbatir Rasulillah. Saya diminta untuk baca doa istighosah, tapi saya akan membaca doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya doa ikutin. Ini doanya Rasulullah. Setelah selesai, minta masing-masing sama Allah. Ini doa dahsyat. Oh, ulah tunduk, Bu. Ikutin saya doa. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman Al-mawjud fi kulli zaman. al-mawjud fi kulli zaman. Semangat. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah ilaha illallah. al-madhkur fi kulli lisan. al-madhkur Fi kulli lisan. La ilaha illallah La ilaha illallah. al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah La ilaha illallah. kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Angkat tangannya. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Amlaka alaina min ihsan. ihsanuka al-qadim Ihsanul qadim. ya hannan ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا Ighfir lana warhamna. اغفر لنا وارحمنا Ighfir lana warhamna. وأنت خير الراحمين. Wa anta khairur rahimin. وصلى الله Wa sallallahu على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammadin. وعلى
masing-masing. Ini doanya Rasulullah, doa mustajab, gak bakal ditolak. Kembali ke hajat dan niat kita, minta ke Gusti Allah. Amin. Sayyidina Muhammad بالقبول حاجاتنا وحاجاتهم بسر سبعة المثاني. اللهم اقضي حاجاتنا وحاجاتهم يا الله بالقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة سيدنا محمد. Sallu ala Muhammad. Hatinya niat menggembirakan hati junjungan kita Nabi Muhammad. Afdalul khalqi Sayyidina Muhammad. Khairul ummati ummatu Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma taqas illa wa farrajah Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya waliyakul khair wa ya mu'tiyal likul khair wa ya mutafaddilan bikul khair salli ala Sayyidina Muhammad imami ahlul khair salatan tabtahu lana biha babakul khair salatan tabtahu lana biha babakul khair salatan tabtahu lana biha babakul khair wa tughliqu alaina biha babakul dair wa ala alihi wa sahbihi ababakul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sakedik bae nu pentingna ieu nyambungkeun abdi bahasa Sunda bae da bahasa Melayu terbiasa jadi pajejet. Penting mah urang Sunda nya kudu ka harte bae nu pentingna. Nu pentingna urang ya dina acara memperingati Maulid dilahirkeunana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina manah niat ngagungkeun Kanjeng Rasul. Sarukannya Rasul man a'dzaba mauludi wajabat lahu syafaati. Sajami anu ngagungkeun karena dilahirkeunana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad maka pasti bakal dibelaan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muludana mah di mana bae dina manah setiap muludan niat ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu pentingna tadi nyami cebetuskeun keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi masalahna urang geus hatur nuhun tah henteu jadi umat Kanjeng Rasul. Da urang janten umat Kanjeng Rasul teh henteu ujug-ujug datang. Tapi langsung pemberian agungna Gusti Allah urang sana dijantenkeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tiap saat nyada sabda Allah ya Allah hatur nuhun abdi teu pesen pengiridit penganjuk tapi langsung orang dijantenkeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marina di mana-mana nabi teristimewa maka otomatis umat lagi umat teristimewa. Khairul ummati ummatu Sayyidina Muhammad. Paling istimewa istimewa di antara umat adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan jumlah 124.000, pasti sadaya gaduh umat. Ngan di antara umat Nabi yang 124.000 paling istimewa adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang katur-hatur nuhun ka Gusti Allah dah kadang-kadang asal di sorangan jika lain pamasihan Gusti Allah. Ini berkah jeung orang wajib syukuran alhamdulillah orang sadayana gaduh pangajian
pangeran Gusti Allah anu maha segala-galanya yang tidak akan terkalahkan dengan siapapun. Eta penjabaran cenah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penjabaran tina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi setiap orang tersalah, ya Allah hatur nuhun abdi mah gaduh pangeran teh Gusti Allah. Da iman jeung Islam teh di mana-mana zaman dipasihan iman Islam berarti orang pilihan Gusti Allah. Di mana zaman dipasihan taufik sareng hidayah berarti orang pilihan Gusti Allah. Jadi taufik dan hidayah adalah kepunyaan Gusti Allah, tidak dikasihkan terhadap sembarangan orang. Jadi di mana-mana jalan kain taufik sareng hidayah berarti orang diistimewakan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan ukap kali teh jalan kita sadaya dapat kain taufik ti Gusti Allah, kain hidayah ti Gusti Allah. Jamaah salam dunia anu kain taufik hidayah teh juruna acan supaya terang mahana iman maksudna. Jamaah salam dunia ya nu dipasihan iman Islam sakarapat teh henteu. Nu jadi masalahna urang geus dipasihan jiga teu bungah teh naon teh kitu jadi masalahna. Suhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah hatur nuhun abdi mah sadaya gaduh pangeran Gusti Allah anu segala-galanya yang tidak akan terkalahkan dengan siapapun. Nomor kedua alhamdulillah urang dijantenkeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab lamun teu syukuran ka urang bakal disabut iman orang Islam. Di mana cabut berarti gagal hidup. Di mana cabut iman Islam berarti gagal. Masih dunia buka sarangan dicabut iman Islam berarti gagal. Nah lu sana sabab kana neraka saindang-indang. Naudzubillah subhanallah. Terus berkati lu ni tidak baik. Alhamdulillah orang dicakatkan sareng keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata para habaib. Ya urang ulah diusahakeun ulah terlepas di Habib. Nah sababna lamun urang terlepas di Habib udah pasti cilaka moal salamet. Wasafirulin najati ida keluarga Kanjeng Rasul bagaikan kapal. Lamun jamaah caket sareng Habib bergaul sareng Habib pasti berarti naik kapal bakal salamut. Lamun ayeuna ke jeung Habib basa tenggelam. Kan tenggelam tikuyuk dunya paling paeh kalau bah tikuyuk di akhirat naudzubillah subhanallah. Komo di jaman gorengkeun Habib. Jamaah sakumaha baik gorengkeun Habib ya urusanna kajeun suku hebat jelema sakumaha gagah jelema pasti di akhir hayatna bakal kafir. Sarukan Rasul man mata ala bugdi ali Muhammadin saja mapaeh keur benci ka keluarga Kanjeng Rasul, keur benci ka para habaib mata kafiran paehna bagi jamaah kafir. Naudzubillah subhanallah. Da pasti zaman nu kaji teh pasti resep ka Habib. Resep ka Habib berarti resep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resep ka Muhammad berarti resep ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Mahilap mah dinu wajib syukuran berkah hiji alhamdulillah urang gaduh pangeran Gusti Allah. Nomor kadua alhamdulillah dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kadua alhamdulillah dicaketkeun sareng keluargana. Mi HP nya. Nah, urang syukuran ulah hilap. Terus nomor kaopat alhamdulillah urang dipasihan sehat. Ieu keur sehat ge ka sering hatur nuhun ka Gusti Allah. Nah sababna da jamaah teh lobana kesehatan juga lain pamasihan Gusti Allah yang sholahot. Ingat kan masihan sehat apa tadi ngobrol jeung pengusaha mobilna mewah, mobilna ngayah pakai cenah urang geuring-geuring teu didikan sabaraha bulan ke 8 bulan mah tengah bulan mah atuh di 8 bulan mah saeutik naon lila sakitu. Abdi naros pengusaha ta orang kaya anu naros umur ente sabaraha tahun? 60 tahun. Atuh hebat lamun keadilan Gusti Allah ya kuduna geuringna 33 tahun warasna 33 tahun. Nganti anjok ka dia kali deh kulantaran tedih hatean gitunya muga-muga ieu hatena sing barenta sadaya amin. Sabab lamun hate beunta mah moal nyambung ka Gusti Allah sakumaha pinterna jalma. Lamun hate teh beunta moal nyambung ka Gusti Allah muga-muga nu ngari khususna muga-muga panon hatena sing beunta sadaya. Amin ya rabbal. Dalam duta hate papunten da moal kieu negara teh komodo urang pandi teh baraya kabeh sa Indonesia di mana-mana urang Indonesia berarti sadulur sanagara berarti abdi inget kan di Mekah papendak jeung urang Kalimantan asa sadulur papani jeung urang Sumatera asa jeung sadulur sabab sadulur sanagara manya urang jeung sadulur saling temprang cek mah eueuh gawe bener teh jeung sadulur mah kudu lagi saling angkatkeun saling muliakeun saling jeujeuhkeun lamun saling temprang kena rubuh kabeh ngaco tolol kan urang pangeran sami pangeranna Gusti Allah nabina Nabi Muhammad ka abahna sarua hayo ngomong naon terus nanti Al-Qur'ana sami
banyak kudu saling ringkas cek aing mah gawe diparebutkeun naon paling ke diwadukeun ujung-ujung mah punten bae lamun dihatan bentah mah nyerahkeun cek Gusti Allah fa aslihu baina ahwaikum cokol majam jeung saduta kudu saling angkatkeun saling dijahkeun saling muliakeun kullu mukminin ihwatun jalma mukmin mah sagala sadulur urang mana bae ge komo di Indonesia pan jamaah kapina beunang dihitung kae kamail orang pamilu ieu nya kade ulah saling gorengkeun ulah saling temprang nyerahkeun masalah bade ka Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna semua kita semua adalah kepunyaan Gusti Allah. Urang teh gaduhna Gusti Allah sadayana ge rajiun ilaihi bakal kembali ka Gusti Allah. Manya bade ka Gusti Allah saling temprang berarti gawe metal bae teh umpan bilang karena mah saling temprang. Benar teh? Uraina bade ka Gusti Allah lain Gusti Allah di surga ya tetap Gusti Allah mah beda mukhalafatul lil hawadis di mana jama iman yang berarti menuju ka Gusti Allah. Hartos mah hilap. Naon cenah? Nomor ka-4 alhamdulillah urang dipasihan sehat. Kasering hatur nuhun ka Gusti Allah ya Allah hatur nuhun ari dipasihan sehat kasering ya. Ngabi mah tinggalkeun kabeh nu ngah jeung saeutik sarua. Nu ngayang tinggalkeun itu kabeh sarua. Ya saya tik bayar, mana apa? Si penting mana ada kudu nama, Habib tu cara mana pandai dia kudu nama, untuk tu balubar ge. Pun balubar karena pantas itu nah, Habib ge inti nama ayah Habib ke dia teh Habib ngahormat Habib berarti ngahormat kanjeng Rasul Habib di Jakarta jauh datang, ada mahnya aing tu datang, goblok. Jadi nyorakan sorangan gitu. Muta kadia Habib Jakarta ngasara aing tu datang, aing tu boga polo suga. Jadi ngomongan sorangan lah gitu intinya mah. Jadi karena masalah pokok jadi ibadatnya dianggo karesepan supaya ada ngospan teh capek bening ibu ngospe resep abdi mah pangajina mah moal di kaji nggak moal ge salat bae ngaji bae. Jadi ibadatnya dianggo karesepan jadi ibadah soalnya jalmi ngadamel kasayan ka Gusti Allah. Jalmi salat berarti ngadamel kasayan ka Gusti Allah. Jalmi ayeuna bulan puasa ngalakeun saum berarti ngadamel kasayan ka Gusti Allah. Baru ka duit marung ka haji berarti ngadamel kasayan ka Gusti Allah. Muga-muga marung ka haji sadaya. Amin ya rabbal alamin. Terus berkali manaon? Alhamdulillah orang sering ngadeung jeung zaman nu sararae. Ke pagetong ngadeung jeung nu sare deui. Amin ya rabbal. Dari zaman di alam nyata kaos saluk dina balong. Lamun ibu-ibu berarti dina balong meureun lauk manan, lauk nu geulis salukna tawes meureun kitu. Lamun lalaki meureun nu kasih lauk kancra berarti. Lamun teh ibadah berarti ora kadut. Sarua dina balong nama itu beda berarti. Berarti dia zaman dalam nyata kaos saluk dina balong berarti nu ibadah berarti ibu-ibu garedes berarti kaos lukan benar laut lawet lalaki berarti karasep laut kan kancera engke menuju surgana Gusti Allah. Padu huruf teh mah ora kadut nya padu huruf teh eta mah ditanya marbu ka deui da meakeun reparan supaya ka hati ya tujuan hirupnya. Jadi sekali dia nusukan kaji alhamdulillah orang gaduh pangaran Gusti Allah. Jadi non dina kitabna makana panjang teh ibu. Alhamdulillah nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minin. Sakurang mah ibu-ibu nu percanten ka Gusti Allah sabab dina manahna aya nur cahaya pamasihan ti Gusti Allah matak janten percanten kana wajib ayana Gusti Allah. Alhamdulillah. Nomor kadua ulah hilap salat alhamdulillah habis jantenkeun mandat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul teh anu kae ge pikiran pageto bade nyukang teh jagana deket neraka bising aya umat adi asup ka neraka urang kan betul anjok ka dia itu Nabi Ibrahim di belah kanan kanjeng Rasul belah kiri meureun teh jama teh pasti ku kanjeng Rasul dipilihan di jamana di alamnya sok salat teh sok ibadah tante jamana resep ka Gusti Allah tante resep ka aing teh pasti kayak gitu. Da dunia teh gambaran akhirat. Mal aja abdi mah ulah lepas ti Habib mah HP be. Lamun lepas si Habib pasti tenggelam be. Namun kieu dari Habib diunggah dunia teh di dunia teh diunggah negara aya. Menyebarkan mati-matian agama Gusti Allah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Da urang mamal mampus daerah Kalimantan pan. Loba ilmu santet, jamana sarakti bari sahiber. Hari itu kan Kanjeng Sahiber hade kan ngarepan Habib mikir heula. Habib cenah mah anak malaikat cenah itu. Jadi apaleun ka Habib mah binatang buas ke arah paleun kabeh ka Habib mah.
Tuwani ngakan, tuwani ieu, tuwani macam-macam. Nyawan sayan pan sok aya ka kebon binatang. Nyamperkeun ieu teh singa anu panggalak ada sina teh murumput. Nah, nyarahkeun berarti sabu aya darah daging Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lu mati-matian ngabelan agama Gusti teh keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, terus dibantu ku para ulama, para kiai. Dasarnya bener maringgas gentosna Kanjeng Rasul berarti para habaib, gentosna para sahabat berarti kiai jeung ulama. Inti nama mun aya orang ngarubukeun Habib macam-macam eueuh gawe cek aing mah ngadengeleun aing cenah we ngaleungkeun Habib berarti jurna benci ka Habib ieu modalna maka jadi mah kafir kajeng kiai gede ge punten komoda lain kiai Data ancaman Kanjeng Rasul man mata ala bugdi ala Muhammadin saja manu paeh keur benci ka keluarga kaulah cek Kanjeng Rasul mata kafiran paehna bakal jadi jama kafir. Nah ka hati ku hate anu sababna urusan jeung Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul jami pangsaketna ka Gusti Allah jeung jadi bakal presiden di surga. Jantan ratu-ratu rasa ya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah eta bakal ratu-ratu di surga. Mana ibu kirim Fatihah hungkulkeun dia ulah pesan khususkeun ka Sayyidah Khadijah, terus ka Sayyidah Fatimah, terus ka Sayyidah Aminah ka ibuna nya. Terus ka Siti Aisyah hungkulkeun kirim Fatihah. Sabab eta jantan ratu di surga engke bakal milarian ibu. Da sok ngiriman bae bakakak. Gitu nyerulah-ulah walali osobi ya yang pribadi bae yang sorangan beda dia jeung umum mah tulang kasorangan terang nya da alam barjah teh deukeut hari urangna pisah na wajeng gaula sih ka alam barjah da urang geus kita kan Rasul teh apaleun ngagungkeun urang teh Kanjeng Rasul apaleun da gede teh dinya pancek urang da hadapan Gusti Allah maupun teh doh naon-naonan sahuleun kalembe ka Makkah ngan salengkah nah sapa da ngulik ka Gusti Allah komodi bangsa habaib Habib mah Habib Kanjeng Rasul Gusti Allah man Habib mah jangan diwali tereh da bahana benten nganjaran lanjut ka dia harus sok nyebut kieu Kanjeng Rasul ka umat bae mati-matian atuh komo ka keluargana mah keluarga mah nyokot mobil sorangan nyodet sorangan hayu ngomong naon nganjaran lanjut ka dia kajian ngaji jamu Jawa ngaleger ge da ari hatana teh bentah mah teu kadeuleu jadi sakali deui muga-muga panon hatana sing barenta sadayana amin ya rabbal alamin sabab Gusti Allah ningali kana panon hate lain kana panon peda ye maca pedapannya siawi kita kadeuleu boro-boro Mekah sakikeuna berarti lamun nggunakeun kacamata lahir bae mah da urang mah jalmi sam berarti pilihan Gusti Allah teh sakitu bae ulah hilapnya sakali deui hatur nuhun wa salat abdi sadayana gaduh pangeran Gusti Allah anu maha segala-galanya yang tidak akan terkalahkan dengan siapapun berkadu alhamdulillah urang dijantankeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katilah hendak cakeutkeun sareng keluargana para putrana duriyahna kaopat alhamdulillah urang kasihan sehat kalima urang alhamdulillah sareng-sareng sararae mugi-mugi sakige sing janten berkah sagala-galana amin ya rabbal alamin mugi diparanjangkeun yuswana sareng dijalembarkeun rezekina anu seueur anu sae kanggo ibadah ka Gusti Allah sareng dinalanjutkeun tambah berkah sagala-galana al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.